Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil izzati wal jalal wal qudrati wal kamal wal in'ami wal ifdal. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidil awwalin wal akhirin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita semua pada malam hari ini diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Allah kasih taufik kepada kita, kekuatan kepada kita untuk dapat terus melaksanakan dan melakukan kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan, amal-amal ibadah yang mahmudah, yang terpuji, sehingga dengan amal-amal ini tentunya kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala dapat mengampuni dosa-dosa kita, amin. Kemudian mengangkat derajat kita kepada derajat yang tinggi, memudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah lapangkan batin kita dalam menghadapi segala bentuk kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Dan akhirnya kita diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur, siksa neraka, hingga ditempatkan di tempat yang mulia, yakni Jannatul Firdaus, surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua memperoleh syafaat itu minad dunya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjut pengajian kitab Tijanud Darori, bab tentang sifat kudrahnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qudratu wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yujidu biha wa yu'dimu. Dalam kalimatnya Imam Al-Bajuri menyebutkan wajib haknya Allah Ta'ala itu punya sifat kudrah. Kudrah itu apa? Disebutkan wahia sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yujidu biha wa yu'dimu. Jadi sifat kudrah Allah itu disebutkan sifat yang sifatnya wujudiyah, ada. Qadimatun yang ada sejak zaman ajali. Sejak Allah itu ada, segala sesuatu belum ada, bahkan kalimat ada itu belum ada, sifat kudrahnya Allah itu sudah ada. Bahkan disebutkan qaimatun, tetap berdiri, ada di dalam sifatnya Allah itu kudrah. Bidzatihi, dengan zatnya Allah Ta'ala, malur siapa Allah, yujidu yang mengadakan siapa Allah Ta'ala, malur siapa Allah, biha dengan sifat kudrah, wa yu'dibu dan meniadakan dengan sifat kudrah. Jadi sifat kudrah Allah ini ada beserta adanya Allah. Jadi sejak zaman ajali itu zaman di mana belum ada apa-apa kecuali Allah. Bahkan kalimat ada itu belum ada.
Yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, maka sifat kudrohnya Allah, kuasanya Allah itu sudah ada. Nah, dengan kuasanya Allah ini, Allah kuasa mengadakan dan meniadakan alam semesta, alam ruh, gitu, alam dunia, gitu, alam kubur, alam akhirat. Allah itu maha kuasa dengan sifat kudrohnya Allah. Nah, sifat kudroh ini meniadakan apa yang mungkin terjadi, yang mungkin bisa diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu mumkinin ala wifkil iradati, yakni mengadakan segala sesuatu yang mungkin yang sesuai dengan iradahnya Allah. Jadi sesuai dengan kehendaknya Allah. Allah punya sifat merencanakan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan lauhil mahfud, di mana di dalam lauhil mahfud itu semua catatan, ya. Allah itu merencanakan semuanya itu tercatat dalam lauhil mahfud. Termasuk kita yang hari ini ada, itu semuanya tercatat di dalam lauhil mahfud itu. Tempat tersimpannya seluruh catatan. Maka kita kalau punya sesuatu itu, merencanakan sesuatu itu diusahakan dicatat, biar tidak lupa. Karena tidak dicatat itu galak lupa gitu. Ini kemarin sebenarnya rencananya apa, gitu kan? Itu galak lupa. Maka Allah itu punya lauhil mahfud, gudangnya catatan. Kita nih, ruh yang nanti akan dijadikan ditiupkan ke dalam rahimnya seorang wanita, kemudian dibentuk jasad. Itu semuanya direncanakan oleh Allah dengan begitu sempurna sampai dengan lahir. Begitu lahir besar dan menjadi namanya Al-Ustadz Mansur, gitu kan? Itu direncanakan oleh Allah. Punya istri, punya anak, ketemu di MWC, gitu kan, dengan kita semua. Itu direncanakan oleh Allah. Sampai dengan wafatnya, sampai dengan nanti dibangkitkan, itu tercatat rapi di dalam lauhil mahfud. Nah, kita ini kadang-kadang galak lewat, sebab kita tidak mempunyai catatan. Makanya itu rencananya kadang galak dadakan itu. Nah, sebenarnya perjalanannya nak ke MWC begitu dadakan, ini mampir sini dulu. Begitu sudah ngobrol, wah aku lupa tadi padahal nak ke sana. Nah, itu kan. Karena apa? Kita tidak punya catatan. Padahal Allah itu merencanakan segala sesuatu itu dengan sangat sempurna di lauhil mahfuz. Nah, dengan rencana Allah itu punya kuasa mengadakan ataupun meniadakan yang Allah catat tadi, ya, yang Allah rencanakan tadi. Dengan sifat kehendaknya Allah atau sifat iradahnya Allah. Jadi cocok, kuasanya Allah itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Walaha, dan bagi sifat kudrah sab'u ta'alliqatin, itu ada 7 yang berhubungan dengan sifat kudrahnya Allah. Wahidun, yang pertama, soluhiyun qadimun. Apa soluhiyun qadimun ini? Pantas sejak zaman ajali, ya pantas baik Allah itu punya sifat kudrah sejak zaman ajali, karena tidak ada sesuatu itu kecuali setelah adanya Allah. Nah, soluhiyun qadimun ini adalah sifat pantasnya Allah punya sifat kudrah yang sejak zaman ajali. Apa itu soluhiyun qadimun? Wahwa bermula soluhiyun qadimun itu solahiyatuha, patutnya sifat kudrah fil azali, di zaman azali, sejak zaman dulu, lil ijadi, untuk mewujudkan, wal i'dami atau meniadakan, biha dengan sifat kudrah, fi waktin dalam satu, fi waktil imkani, dalam waktu yang dimungkinkan. Nah, yang pertama berhubungan dengan sifat kudrah Allah itu adalah
soluhyun qadimun. Ya. Pantas atau sesuai saja Allah itu karena maha kuasa. Yang sejak zaman ajali sudah dicatat mau diadakan atau ditiadakan gitu. Semuanya sudah dicatat nih. Ya, dicatat oleh Allah nama seseorang, ruhnya sudah dibuat, sudah ditulis semuanya di zaman ajali itu sudah diadakan, sudah dicatat. Mau dijadikan atau tidak dijadikan oleh Allah itu termasuk berhubungan dengan sifat kudrohnya Allah. Ini yang pertama. Jadi itu pantas-pantas saja bagi Allah. Lalu yang kedua, wa salasatun tanziyatun hadisatun. 3 tanziyatun hadisah itu adalah mengimplementasikan, gitu ya, mengadakan apa yang sudah direncanakan tadi, yang sifat pertamanya. Wahya bermula tanziyah hadisah, ta'likuha itu berhubungannya sifat kudrah biijadil mumkini dengan mengadakan yang mungkin ba'da adami setelah tiadanya mungkin as-sabiki di zaman dahulu. Nah, jadi yang pertama dari 3 sifat yang berhubungan dengan kudrah Allah itu tanziyah hadisah. Itu yang pertama berhubungan dengan adanya kuasanya Allah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Apa tuh? Yang tadinya tidak ada, kita tadinya nggak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Nah, itu kuasa, namanya tanziyah hadisah. Yang pertama adalah biijadil mungkini ba'dal adamis sabiq, ba'da adamihi sabiq. Itu yang jadi dulunya nggak ada, diadakan oleh Allah. Itu kuasa Allah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wa ta'likuha bi'idamihi ba'da wujudihi, meniadakan sesuatu yang sudah ada. Nenek moyang kita dulunya ada, sekarang tidak ada. Nah, ya, sudah wafat. Itu kuasa Allah. Ya kan? Dulu Nusantara ada besar, sekarang adanya Indonesia. Nah, itu kuasa Allah. Dulu yang berkuasa raja-raja, sekarang nggak ada lagi. Nah, itu kuasa Allah. Dulu Presiden Soekarno ada, sekarang tidak ada. Nah, itu meniadakan sesuatu yang tadinya ada menjadi tidak ada, itu kuasa Allah. Itu termasuk iradah. Kemudian yang ketiga, wa ta'allikuha biijadihi lil ba'thi minal qabri. Yang berhubungan dengan kudrohnya Allah, sifat kuasanya Allah adalah mengadakan sesuatu yang tidak ada di hari kebangkitan. Nah, ini kuasa Allah. Kita, nenek moyang kita yang sudah tidak ada, diadakan lagi oleh Allah. Kapan? Di hari kebangkitan. Nah, ini. Jadi itu cerita kebangkitan itu memang amat luar biasa. Ke dalam tafsir Yasin itu, ditumbuhkannya manusia itu nanti itu setelah alam semesta ini hancur rata semua, terendam selama 40 tahun bumi ini, kemudian kering. Nah, tumbuhlah manusia ini hidup seperti tumbuhnya kecambah itu. Pengosu tumbuh. Dari mana? Dari tulang ekor kita. Nah, disebut. Itulah yang tidak hancur sampai berabad-abad hingga hari kiamat. Hanya itu. Kita ini semuanya hancur kecuali satu itu. Jadi tulang ekor kita itu tidak akan hancur. Itu kuasa Allah. Nah, Allah itu kuasa membangkitkan kita itu. Kita bergambar saja. Kalau dalam tafsir Yasin itu dijelaskan oleh Sama Mizada itu, ibaratkan Allah itu mampu menumbuhkan biji-bijian. Kita makan mangga, ada. Kita buang bijinya. Allah kuasa menumbuhkan pohon mangga dari biji tadi. Nah, seperti itulah kita yang wafat di alam kubur, kemudian Allah kuasa menghidupkan kita lagi gitu. Dari apa tadi? Dari tulang ekor tadi, kuasa Allah. Tumbuhlah kita, hidup lagi nanti di hari kebangkitan.
Nah, ini adalah yang berhubungan dengan sifat kudrahnya Allah. Yang pertama adalah kepantasan Allah punya sifat kudrah sejak zaman ajali, gitu ya. Sejak zaman ajali. Yang kedua, sifat kudrah itu berhubungan dengan sifatnya Allah, kuasa mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian yang ketiga, kuasanya Allah meniadakan yang ada menjadi tidak ada. Nah itu. Kita yang hidup atau nenek moyang kita tuh yang sudah hidup dulunya sekarang wafat. Kemudian mengadakan yang tadinya ada menjadi tidak ada, kemudian diadakan lagi. Nah, artinya membangkitkan segala sesuatu yang tadinya wafat atau mati, itu juga termasuk dalam kudrahnya Allah, sifat kudrah. Nah, itu. Kemudian wasalatun ta'alliqatu qabdiyah. Nah, yang ketiga, jadi 7 itu dibagi menjadi 3. 1 menyendiri, yang 3 kedua berhubungan, yang 3 ketiga ini juga berhubungan. Apa? Dalam qabdiyahnya Allah atau dalam genggamannya Allah. Gitu. Qabdun itu, qabdiyah itu genggaman, artinya di masa melestarikan, memanjangkan yang ada terus ada, ya, seperti alam semesta ini dari Allah ciptakan sampai sekarang masih ada, itu adalah kuasa dan kehendak Allah. Wahia bermula qabdiyah itu ta'allikuha berhubungannya dengan kudrah bi istimrari adamil mumkini waqtal imkanil wujudi qabla wujudi. Yang pertama, dalam qabdiyahnya Allah, dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan sifat kudrahnya itu bi istimrari adamil mumkini, dalam posisi melanjutkan atau melestarikan sesuatu yang mungkin tidak ada pada waktunya ada sebelum adanya yang mungkin tadi. Seumpamanya tadi direncanakan oleh Allah, ruh ini bakal ditiupkan ke dalam jasadnya seseorang atau seorang makhluk, tapi Allah merubahnya gitu, nggak jadi, tetap di dalam ruh selama-lamanya. Itu kuasa Allah. Nah, yang memanjangkan umur kita ini juga Allah. Begitu lahir kok hidup panjang terus ya, sampai sekarang. Usia berapa? Ini. Kita nih yang paling tua di sini sopo. Bang F berapa usianya coba? Oh, 65. Ini bapak nih berapa usianya? Lebih muda 10 tahun gitu. Jadi sampai dengan seusia sedemikian itu, artinya itu kuasa Allah, termasuk dalam kudrahnya Allah menetapkan sesuatu yang ada itu terus ada, atau menetapkan segala sesuatu yang tidak ada itu tetap tidak ada. Wa ta'allikuha bi istimrari wujudi ba'dal adami. Allah tetap melestarikan sesuatu yang wujud setelah tidak ada. Nah, itu begitu lahir itu tadi, terus umurnya masih panjang, tetap ada di dunia. Ada kita ini kadang-kadang yang sudah sakit-sakitan terus, tapi tetap hidup itu kuasa Allah. Itu termasuk dalam sifat kudrahnya Allah. Kadang-kadang gitu anak beranak ini, kasihan yang bapak ini. Ya Allah, kalau memang dah ini lagi wafat ke bayi, sampai mai itu kadang-kadang doa anak, ya. Tapi itu kuasa kudrahnya Allah. Ya. Kemudian wa ta'alliquha bi istimrari adamihi ba'dal wujudi. Allah menetapkan, ya, sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada lagi. Nah, ini yang bakal abadan abadi. Apa itu? Setelah bangkit dari alam kubur, kita akan menetap di 2 tempat yang mungkin, ataukah di neraka ataukah di surga. Nah, ini puncak akhir. Setelah ini sudah netap, tidak ada kehidupan lagi, tidak ada kematian lagi yang kemudian dihidupkan lagi. Ya, kita ini kan tinggal menetap di 2 tempat kemungkinan nanti di akhir. Setelah ini kuasa Allah. Kuasa Allah mengadakan sesuatu yang dari tidak ada diadakan untuk selama-lamanya, gitu ya. Di surga, di neraka, hidup selama-lamanya.
itu juga kuasa Allah yang perlu kita yakini. Artinya sebelum kehidupan ini ada, kita dari alam ruh, kemudian dihidupkan oleh Allah dalam satu jasad, lahir, kita ada di dunia. Sepanjang ada kita di alam dunia ini pun kuasa Allah, termasuk kudrah Allah. Allah meniadakan kita, itu juga termasuk kudrahnya Allah. Allah bangkitkan kita, ditetapkan kemudian kita di antara dua alam ini, alam surga, alam neraka gitu ya. Ini tinggal pilihan. Kita udah baca milih kalau sudah kaget. Karena inilah sudah dipilih sejak kita di sini nak milih itu. Ya, cuman di dunia ini lagi kita baca milih. Amalan di akhirat lagi tak baca. Tak baca kau nak milih lagi lah sudah. Milih itu dulu di dunia. Kau suruh milih. Nak yang mana? Enak. Nah ini dan ditetapnya di neraka abadan selama-lamanya, atau di dalam surga khalidina fiha abada, tetap selamanya di sana, itu adalah kudrahnya Allah. Memindahkan dari neraka ke surga, dari surga ke neraka itu mungkin, dan itu termasuk kudrahnya Allah. Ini artinya sifat kudrah Allah yang berhubungan dengan 7 hal tadi. Yang pertama adalah pantasnya Allah punya sifat kudrah sejak zaman ajali. Belum apa-apa ada ini Allah sudah punya sifat kudrah, sudah punya sifat kuasa. Dan kuasa Allah itu tetap sampai dengan yang gak ada batasnya. Terus menerus. Karena nanti akan ada masa yang tidak berakhir, yaitu di alam akhirat. Tidak ada akhir. Fahadhihi ta'liqatu as-salasatu yuqalu laha. Sifat ta'liqat yang 3 tadi, yang 3 terakhir itu dikatakan sifat kudrahnya Allah, ta'liqatut qabdiyatun, dalam genggaman Allah yang berkelanjutan. Artinya itu kehendak Allah, mau lanjut selama-lamanya seperti itu atau tidak, maka itu adalah termasuk dalam kudrahnya Allah. Bimakna annal mumkini fil qabdati. Segala bentuk kemungkinan itu di dalam genggaman Allah. Fil qabdati, dalam genggamannya Allah. Jadi mungkin saja orang itu bermaksiat selama-lamanya, bermaksiat sampai mati juga itu kemungkinan, dan itu termasuk kudrahnya Allah. Ataukah mungkin orang itu baik terus sampai mati? Ya, itu juga kudrahnya Allah. Mungkin juga orang yang tadinya alim, pas wafatnya su'ul khotimah. Mungkin itu juga kudrahnya Allah. Ada orang yang bermaksiat terus kok sebelum meninggal kemudian dia taubat, wafatnya dalam husnul khotimah. Itu juga kudrahnya Allah. Fa in syaa, maka apabila menghendaki siapa Allah abaqahu, menetapkan hu akan mungkin ala hali, atas keadaannya mungkin, minal adami dari tidak ada, awil wujudi atau tetap ada. Nah ini adalah artinya yang direncanakan Allah itu akan tetap di alam ruh, ataukah akan tetap akan berpindah ke dunia, kemudian akan pindah ke akhirat, atau tetap di alam ruh selamanya, itu pun atas kehendak Allah. Diwujudkan atau tidak diwujudkan itu adalah kehendak atau dalam sifat kuasanya Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi. Cuma kalau kita minta, ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak ada yang bisa menghalangi, karena itu sudah kudrahnya Allah. Atau wa insya'a ubdilahu, jika dikehendaki diganti, biduddihi, dengan lawannya mungkin, fala mungkina, maka tidak mungkin, illa wahwa, kecuali wahwa bermula Allah itu hadisun bi fi'lihi, maha memperbarui dengan perbuatannya. Kalau seandainya gini nih, itu tadi yang mengganti, tadinya taat kok kemudian dia jadi orang yang ahli maksiat.
itu kok berubah. Nah, di perubahan itu termasuk dalam kudrahnya Allah, sebab Allah maha memperbaharui. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu itu kalau kita kembalikan kepada kudrahnya Allah, kita ini akan menjadi hamba yang paling ikhlas gitu. Akan jadi hamba Allah yang paling ikhlas dan paling bahagia. Orang kalau sudah paling ikhlas itu paling bahagia. Tadinya punya duit, sekarang tidak kati, ya tak? Tadinya buntu, sekarang kayo, kan begitu? Tadinya kaya, sekarang buntu. Nah, itu termasuk kudrahnya Allah. Yang tadinya tidak ada jadi ada. Nah, itu. Yang tadinya ada banyak, kok tiba-tiba tidak ada. Nah, itu kuasa Allah, kudrahnya Allah. Jadi kita nggak usah terlalu menyesali. Andaikan saya tidak seperti ini, mungkin tidak terjadi seperti ini. Andai kemarin saya tidak berangkat ke sana, mungkin motor saya tidak hancur, gitu kan? Kita ini kadang seling andai-andai gitu. Nah, hati-hati dengan kalimat andai. Kalimat andai-andai ini adalah termasuk kalimat yang paling mudah sekali dimasuki setan. Bisikan-bisikan setan dalam kalimat andai. Hati-hati. Bagi kita yang meyakini saja segala yang terjadi pada diri kita, sesuatu itu adalah kudrah atau kuasanya Allah. Supaya kita ini nggak terlalu mengandai-andai. Sebab kalau terlalu mengandai-andai itu jadinya sakit hati, menyesal, kan begitu. Awaknya kula baik nian, nak ke masjid, lengit pulo sendal balik ke masjid, urung, kan begitu. Menyesali. Maka kalau kita meyakini bahwa segala sesuatu itu kudrahnya Allah, insya Allah kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Wa faidum min adlihi ala ahsanil wujuh. Jadi segala sesuatu itu rata, Pak. Rata tuh dengan keadilannya Allah, dengan cara terbaik, dari arah atau cara terbaik, ahsanil wujuh wa atammaha wa a'dalaha. Jadi kudrahnya Allah itu adalah cara yang terbaik, cara yang paling sempurna, dan cara yang paling adil. Kita harus meyakini itu, karena itu rata, Pak. Tidak menetap hanya pada diri kita saja ketentuan Allah. Kepada orang lain pun demikian. Fa kullu ma siwahu min insanin. Keadilan Allah itu berlaku untuk segala sesuatu kecuali Allah. Ya. Fakullu ma, maka setiap sesuatu siwahu selain Allah, min insin dari jenis manusia, wa jinnin dan jin, wa malakin dan malaikat, wa syaitonin dan syaitan. Jadi ada manusia, ada jin. Manusia dengan jin ini sama-sama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan kebaikan atau keburukan. Jadi dikasih pilihan, Pak. Jin manusia ini sama-sama dikasih pilihan. Mau jadi yang baik atau yang buruk. Hanya saja kita beda alam dengan jin. Nah, kalau malaikat itu sudah pasti makhluk yang baik gitu. Tidak ada malaikat yang bermaksiat kepada Allah. Nah, tapi kalau setan itu udah jelas makhluk Allah yang pasti bermaksiat kepada Allah gitu. Tidak ada taatnya sama sekali. Nah, yang paling taat itu malaikat, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah khianat sama Allah. Kalau yang tidak pernah taat itu adalah setan. Kalau manusia dan jin masih ada dua kemungkinan. Jadi dia yang taat atau tidak taat. Wa samain dan jenis langit, wa ardin dan bumi, wa hayawanin hewan. Hewan itu sama yang bernyawa tetapi tidak memiliki akal, seperti manusia, atau tidak diberi kolbun, bahasanya itu hati. Wa nabatin dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh dan bergerak tetapi hanya di satu tempat, tidak bisa pindah sendiri, Pak. Ya, tidak kate kita nanam cabai di sini tiba-tiba pindah depan rumah dewek, tidak kate, pasti dipindahkan. Nah itu tumbuh-tumbuhan. Wajamadin dan benda padat, batu, gitu ya, karang, tanah, ya, yang jenis benda padat itu termasuk semuanya kekuasaan Allah. Apakah ada batu yang bergerak? Ada. Batu yang kemudian berkembang menjadi besar. Apa itu contohnya? Batu bara. Tambah banyak. Ternyata setelah tambah banyak, tambah tinggi, lama matang, baru pacak dikeduk. Nah itu kuasa Allah. Wa jauharin dan
hal yang paling kecil. Apa yang paling kecil? Sejenis atom. Apa yang tidak bisa kita lihat? Zat-zat yang paling kecil itu pun dalam kuasa Allah tetap disebut dengan makhluk. Wa irdin dan sifat. Nah, sifat-sifat kita ini, sifat-sifat makhluk ini pun itu dalam kudrahnya Allah, dalam kuasanya Allah. Sifatnya menjadi baik, itu kuasa Allah. Sifatnya berubah menjadi garang, gitu kan? Menjadi marah, nah, itu tetap dalam kuasa Allah. Wa mudrokin dan sesuatu yang ditemukan sebab pola pikir. Apa gitu ya? Kemudian kita berpikir ini kok tiba-tiba, oh iya ketemu. Iya ini jawabannya. Termasuk mereka para peneliti ilmuwan itu meneliti ini hasil olah pikir kemudian ditemukan jenis obat ini. Itu termasuk dalam kudroh atau kuasanya Allah. Wa mahsusin dan sesuatu yang dirasa. Apa itu? Yang kita rasa lemah, rasa idak. Perasaan rasa itu pun termasuk dalam kategori hadisun, hamba, makhluk. Semuanya itu makhluk. Kecuali Allah itu adalah makhluk. Apapun itu. Yang terbesar, yang terkecil, termasuk perasaan, itu pun makhluk Allah. Ya. Ansha'ahu bi kudratihi, yang hidup karena kudrohnya Allah. Ya. Insya'a ba'da al-alam yakun syai'an. Setelah tidak atau belum mungkinnya sesuatu itu, idza kanat, ketika ada siapa Allah fil azali, di alam azal, maujudan itu maujud, lam yakun tidak mungkin ma'ahu bersama Allah, ghairuhu apa ghairu selain Allah. Jadi segala sesuatu yang ada itu semuanya kecuali Allah adalah hadisun, baru, makhluk, ya. Yang ada sejak zaman azali itu hanya Allah. Nah, itu azali itu alam, ya, waktu selagi hanya ada Allah. Bahkan kalimat ada itu belum ada pun Allah sudah ada. Nah, itu namanya alam azali. Kalau sudah diciptakan alam, langit, bumi, itu sudah zaman baru. Artinya sudah ada yang baru. Sudah ada makhluk Allah. Fa'ahdatsal khalqa, fa'ahdasa maka mengadakan siapa Allah al-khalqa akan makhluk ba'da dzalika setelah yang demikian itu, idharon untuk menampakkan apa al-qudrati, yakni kekuasaan Allah, wa tahqiqan dan memverifikasi, ya. Jadi kekuasaan Allah itu diverifikasi oleh makhluknya supaya makhluk ini meyakini adanya Allah sebagai Tuhan. Nah, itu Pak. Verifikasinya melalui apa? Ya melalui makhluknya Allah yang lain gitu. Kita kan meyakini Allah ada sebab adanya alam. Ya toh? Gak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Tentu yang menciptakan ini tidak mesti sama dengan yang diciptakan gitu. Nah, kita kan meyakini di situ. Oh, ternyata ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan tidak pasti sama dengan yang diciptakan. Sebab kalau sama dengan matahari, ternyata matahari bisa menghilang. Kita meyakini semuanya siapa yang paling berkuasa, paling hebat. Donald Trump semuanya paling hebat. Ternyata kalah juga dalam perang kan gitu. Berarti lemah juga. Nggak mungkin Tuhan itu lemah kan gitu. Nah, artinya kita meyakini bahwa kita meyakini adanya Allah itu sebab Allah menciptakan alam semesta ini dengan bentuk kudrohnya Allah. Nah, itu mesti dipahami. Nah, ketika kita meyakini, oh ternyata Allah itu maha kuasa ya. Tadinya di USG istri saya itu tampak tuh di layar kaca tempat dokter anak itu. Di USG kelihatan tuh laki-laki. Begitu lahir ternyata perempuan. Kuasa Allah. Itu kudrohnya. Di USG kayaknya perempuan. Oh, begitu lahir ternyata laki-laki. Itu kudrohnya Allah. Nah, penampakan hal-hal semacam itu
itu adalah verifikasi kita terhadap Allah sebagai Tuhan. Oh, berarti Allah itu memang Maha Kuasa. Nah itu 5 sebab perkara sabaqa yang terdahulu fi iradatihi, di dalam kehendaknya Allah. La yashuddu, tidak keluar an qabdatihi, dari genggaman Allah apa miqdarun, takaran. Ya, segala sesuatu yang terjadi ini tidak ada yang lepas dari genggaman Allah. Wala takhruju, dan tidak keluar an qudratihi, dari kudrahnya Allah apa tasariful umuri, merealisasikan segala bentuk perkara. Nah artinya wala tuhso, dan tidak terhitung apa maqduratuhu, kekuasaannya Allah Ta'ala malur siapa Allah. Nah artinya gini, kekuasaan Allah itu yang sudah kita alami, yang terjadi ataupun yang belum terjadi, itu tidak pernah keluar dari genggamannya Allah. Maka ketika kita meyakini segala sesuatu itu ada dalam kekuasaan Allah, insya Allah akan menjadikan kita hamba yang paling pandai mengerti dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah disesali, kenapa saya menjadi orang yang seperti ini, ya, kenapa nasib saya seperti ini, ya, andai saya dilahirkan dari orang tua yang kaya raya, mungkin saya tidak sebuntu ini, gitu nggak usah masuk. Andai saya dilahirkan dari rahimnya seorang Ratu Elizabeth, mungkin saya tidak akan naik motor, kan seperti itu. Bisa saja kemana-mana naik pesawat terbang. Maka kita jangan mengandai-andai, karena segala sesuatu itu adalah kudrahnya Allah. Tidak ada menjadi ada kemudian menjadi tidak ada lagi, kemudian diadakan sampai dengan alam yang abadi nanti di akhirat. Itu adalah kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita meyakini sifat kudrahnya Allah akan menjadikan kita hamba yang paling pandai menjadi hambanya Allah, yang paling pandai mengakui Allah sebagai Tuhan, gitu ya, dalam diri kita. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk meniadakan Tuhan selain Allah dalam perasaan kita. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah, tidak ada yang lebih hebat kecuali Allah, tidak ada yang lebih kaya kecuali Allah, tidak ada yang lebih kuasa kecuali Allah. Maka jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing iman kita sampai dengan akhir hayat hidup kita, dan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.